Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah yang terhormat Bapak Dr. Haji Erick Thohir berkenan menempati posisi yang telah disiapkan untuk lanjut dengan didampingi oleh yang terhormat Bapak Iki Haruman Ahsin selaku Sekretaris Jenderal dan Bapak Heri Gunardi selaku Bendahara. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersungguh-sungguh untuk mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan. Semoga dan menaati AD/ART organisasi. Apakah saudara bersedia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia? Kami melantik saudara-saudari sebagai pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur periode 1444 sampai 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan yang signifikan bagi umat. Bapak Erick Thohir bisa mendokumentasikan kenaikan yang penuh dengan komitmen tentunya kepada para pengurus. Pokok program pemberdayaan andalan Provinsi Jawa Timur raih top 45 inovasi. Pelayanan Publik 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Surabaya. The Royal Indonesia TV, pertengahan tahun 2023 Provinsi Jawa Timur menunjukkan ekonomi yang positif. Hal tersebut tercermin dalam indikator pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yaitu PDRB pada triwulan ke-1 tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 4,95% sekaligus sebagai penyumbang terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99%. Istilahnya hawkish atau sangat-sangat keras dalam mengerem melaju perekonomian kita. 2 tahun mengalami COVID, ingin dikebut di tahun 2022, yang terjadi malah terjadi overheating. Ibaratnya mobil mau kita genjot 120, baru jalan 60 km per jam sudah overheating. Maka mesinnya harus didinginkan dulu. Tapi ternyata yang tercapai di triwulan pertama kita mencatat pertumbuhan 4,95% year on year. Ini angka yang tentunya membuat kita semangat. Insya Allah kita bisa melalui kinerja positif perekonomian Jawa Timur didominasi oleh kontribusi industri pengolahan sebesar 31% dari PDRB Jawa Timur, diikuti oleh sektor perdagangan 19,13% dan sektor pertanian 10,76%. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus masyarakat ekonomi syariah MES wilayah Provinsi Jawa Timur periode tahun 1444 sampai tahun 1447 Hijriah di Gedung Islamic Center Surabaya, tanggal 14 Juni tahun 2023. Emil Elestianto Dardak dilantik sebagai Ketua Pengurus MES untuk periode 3 tahun ke depan wilayah Jawa Timur oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lebih lanjut Emil mengatakan dalam sambutannya, mayoritas masyarakat Jawa Timur beragama Islam 97,8%, sehingga miliki potensi pengembangan ekonomi syariah sangat luar biasa. Serta terdapat 6.864 pondok pesantren dengan lebih dari 1 juta santri, tutur Emil. Salah satu program pemberdayaan yang dinobatkan sebagai top 45 inovasi pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yaitu program OPOP One Pesantren One Product. Lanjut Emil.
Sementara itu di tempat yang sama aktivis perempuan yang juga sebagai calon DPD Jawa Timur Lia Isfam saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, Bapak Wakil Gubernur Mas Emil sangat menyatu dengan Ibu Gubernur Hovifah Indar Parawansa dalam hal pemikiran dan sebagainya, di mana ditunjukkan saat memberikan sambutannya. Semua keberhasilan Jawa Timur merupakan gagasan dari pemikiran Ibu Gubernur, ujar Lia. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Pada saat ngomong ekonomi syariah, kadang-kadang orang langsung berpikirnya itu hanya dua. Satu, halal, disebut misalnya produk halal, kemudian juga keuangan halal, dalam hal ini syariah financing. Kadang juga orang bahkan berpikir wisata halal, padahal kita mau berubah, bukan. Kalau definisinya bukan yang eksklusif, tetap inklusif. Karena wisata kita terbuka untuk orang dari berbagai macam latar belakang. Pak Ketua DPRD kita selalu berkoordinasi dengan dukungan DPRD dengan Pemprov untuk mengembangkan pariwisata yang kita sebut Muslim friendly. Artinya bukan berarti hanya untuk yang halal, tapi justru ini Muslim friendly, berlaku bagi masyarakat atau umat-umat Muslim bisa. Tetapi yang kedua, orang kadang cenderung berkaitan dengan produk-produk yang Islami, pakaian Muslim, kopiah, sajadah. Padahal ada esensi yang luar biasa dari ekonomi syariah. Kami bersyukur kami meneruskan kepengurusan yang sebelumnya Prof. Bisri, ya. Industri halal, juara 1 inkubasi usaha syariah, juara 1 keuangan mikro syariah, juara 2 pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, juara 2 zona kuliner halal aman dan sehat, dan juga juara 5 keuangan syariah dan menjadi juara umum. Terakhir, mohon izin kami menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada dukungan dari semua pihak yang telah mensukseskan pelantikan hari ini. Ada BSI, terima kasih ya, Badau. Pokok program pemberdayaan andalan Provinsi Jawa Timur raih top 45 inovasi. Pelayanan Publik 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Surabaya. The Royal Indonesia TV, pertengahan tahun 2023 Provinsi Jawa Timur menunjukkan ekonomi yang positif. Hal tersebut tercermin dalam indikator pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yaitu PDRB pada triwulan ke-1 tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 4,95% sekaligus sebagai penyumbang terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99%. Kinerja positif perekonomian Jawa Timur didominasi oleh kontribusi industri pengolahan sebesar 31% dari PDRB Jawa Timur, diikuti oleh sektor perdagangan 19,13% dan sektor pertanian 10,76%. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus masyarakat ekonomi syariah MES wilayah Provinsi Jawa Timur periode tahun 1444 sampai tahun 1447 Hijriah di Gedung Islamic Center Surabaya, tanggal 14 Juni tahun 2023. Emil Elestianto Dardak dilantik sebagai Ketua Pengurus MES untuk periode 3 tahun ke depan wilayah Jawa Timur oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lebih lanjut Emil mengatakan dalam sambutannya, mayoritas masyarakat Jawa Timur beragama Islam 97,8%, sehingga miliki potensi pengembangan ekonomi syariah sangat luar biasa. Serta terdapat 6.864 pondok pesantren dengan lebih dari 1 juta santri, tutur Emil. Salah satu program pemberdayaan yang dinobatkan sebagai top 45 inovasi pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yaitu program OPOP One Pesantren One Product. Lanjut Emil. Sementara itu di tempat yang sama aktivis perempuan yang juga sebagai calon DPD Jawa Timur Lia Isfam saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, Bapak Wakil Gubernur Mas Emil sangat menyatu dengan Ibu Gubernur Hovifah Indar Parawansa dalam hal pemikiran dan sebagainya, di mana ditunjukkan saat memberikan sambutannya. Semua keberhasilan Jawa Timur merupakan gagasan dari pemikiran Ibu Gubernur, ujar Lia. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Tetapi mana 2004 tidak masuk 4 besar lagi karena disusul oleh Pakistan dan Nigeria.
sebagai penduduk muslim terbesar di Indonesia. Ada, saya cuman ini udah serius. Oh, bukan salah satu pemilih saya mau? Bukan. Ya kalau dikasih saya mau. Oh, siap. Oke, siap Mas Dani. Matur nuwun Mas. Adalah arek Surabaya yang sangat membanggakan, dan beliau mau hadir di tengah kesibukannya menunjukkan bahwa beliau punya semangat untuk nyengkuyung masyarakat Jawa Timur, masyarakat ekonomi syariah Jawa Timur. Matur nuwun Mas Dani. Baik, terima kasih Pak. Stop sebentar Pak. Ya, saya rasa tadi saya sudah sampaikan bahwa apakah momentum Indonesia lebih besar lagi, masih panjang, saya rasa tidak. Ya. Kita bisa lihat dari data-data 2045 ketika kita punya cita-cita menjadi negara ekonomi nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia. Tetapi dari sisi jumlah penduduk terbanyak di dunia pada saat itu kita sudah tidak nomor 4 lagi. Karena ada Pakistan, ada Nigeria. 2050 sebagai penduduk muslim terbesar juga tidak lagi. Kenapa? Ada nomor 1-nya India dan Pakistan. Apalagi kalau kita lihat demografi kita sekarang muda, kan nanti 2038 tua. Nah, momentum-momentum ini yang tidak boleh membuat kita terlena, karena buat Indonesia momentumnya hanya sekali. Dari 2023 ke 2027, 2031 ini momentum-momentum yang sangat pendek. Itulah tadi yang saya sampaikan, momentum ini kita harus jaga, di mana salah satunya dengan melalui kebangkitan daripada ekonomi syariah yang selama ini kita hanya jadi market bukan produser. Bagaimana juga kita mulai memikirkan yang namanya industrialisasi pangan, makanan, yang selama ini kita melihat petani miskin, nelayan miskin. Tetapi kalau kita lihat ekspor negara lain tinggi-tinggi, jangan-jangan ikannya dari kita. Nah, itu harus ada intervensi yang bersama. Ya, dan pemerintah bersama-sama menjadi solusi bersama rakyat tentunya. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi yang masalah digital ekonomi yang kita hanya jadi pasar. Ya. Nah, ini hal-hal yang juga kita termasuk industri kreatif. Jadi saya optimis kalau hilirisasi sumber daya alam diteruskan, pembangunan ekonomi syariah kita jaga, bahkan kita intervensi. Kita bicara juga yang namanya tentu industrialisasi pangan atau makanan kita harus lakukan, dan juga proteksi daripada ekonomi digital dan pengembangan industri kreatif ini menjadi kunci. Kita akan terus tumbuh sampai 2045 sesuai dengan cita-cita kita nomor 4 sampai nomor 5 terbesar di dunia. Baik, terima kasih Bu. Ya, kita lihat ya bagaimana sosok Menteri BUMN selaku Ketua Umum dari Masyarakat Ekonomi Syariah itu beliau memberikan titik poin pentingnya peran negara dalam penguatan sektor ekonomi syariah terutama di Indonesia. Kemudian terkait Bapak Wagub atau Mas Emil, kita lihat betapa beliau yang pertama sangat menyatu dengan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam hal pemikiran dan sebagainya. Dalam kesempatan tadi ketika beliau memberikan sambutan atas nama Ketua MIS Jawa Timur, beliau pun menyampaikan kepada masyarakat, ini loh gagasan-gagasan Ibu Gubernur Khofifah yang harus kita ikutin, gitu, harus kita dukung, kita support. Dan memang beliau sudah menyampaikan bahwasanya Jawa Timur ini memiliki begitu banyak prestasi dan terutama menjadi juara-juara pertama di bidang ekonomi syariah. Ini kan hal yang penting, yang harus selalu diinformasikan kepada masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sudah masuk ya dalam proses penentuan calon DCS, habis ini tuh DCT. Yang jelas saya walaupun belum selama menunggu pas DCS dan DCT tetap kita sosialisasi ke bawah ke masyarakat, dan terutama identitas wong cili dalam artian kita bagaimana menyapa tukang becak, warung tradisional, itu kita terus nggak boleh putus. Kemudian saya juga kalau dikaitkan dengan ekonomi syariah, saya pun
Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dilantik langsung oleh Ketua Umum, yaitu Bapak Dr. Haji Erick Thohir, dan keputusan MES ini dari berbagai elemen, akademisi, praktisi, pemerintah, pelaku usaha, semuanya menjadi satu. Kita menggabungkan seluruh kekuatan elemen supaya ada efek bola salju dari masyarakat ekonomi syariah ini. Beberapa area yang kita lihat buat, kebetulan Jawa Timur juga menjadi juara umum Adinata Syariah. Ini memang bagaimana komitmen dari Pemprov ini ketemu dengan langkah proaktif dari pelaku usaha dan dari organisasi masyarakat, kekuatan dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari berbagai basis untuk mendorong blended finance. Jadi kita ini menyalurkan pembiayaan itu bukan 100% hanya nyari untung ya, tapi bukan berarti juga nyari rugi. Cuman bagaimana ini menjadi dana yang bisa dikelola secara bergilir. Di saat yang sama ekonomi syariah maju, di saat yang sama ekonomi masyarakat kecil juga maju. Jadi ini adalah titik pintu masuknya bahwa ekonomi syariah dengan blended finance menjadi jawaban untuk membiayai ekonomi yang berpihak kepada masyarakat yang lebih lemah kondisinya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, memberdayakan pesantren, yang mana sekitar 1/4 dari semua pesantren sudah kita benahi